Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan melanjutkan materi tentang trust. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan metode join, sekarang kita akan belajar menggunakan metode section. Jadi kalau di metode section itu, pertama kita tentukan dulu gaya reaksinya, kemudian kita gambar section line. Section line, kemudian dia passing through tidak lebih dari 3 member yang gayanya tidak diketahui. Jadi maksimal 3 yang kita nggak tahu di situ. Kemudian frame-nya itu terpotong menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian itu equilibrium. Nah, baru kita mulai melakukan perhitungan-perhitungan. Ini ya, equilibrium di part itu diperhitungkan, kemudian force and non-force-nya itu ditentukan. Baru kita melakukan perhitungan lah gitu intinya. Nah, metode section ini lebih disukai atau lebih cocok digunakan dibandingkan yang metode join ketika kita mempunyai trust yang besar, di mana kita cuma perlu nilai dari beberapa member, nilai gaya dari beberapa member. Dan yang kedua adalah ketika atau situasinya itu kalau misalnya kita menggunakan metode join itu gagal kayak gitu, gagal untuk atau tidak bisa dimulai kayak gitu kan, kita bisa menggunakan metode section. Jadi sebenarnya tidak harus kalau kita menyelesaikan harus pakai metode section aja atau metode join aja gitu, tapi bisa juga sebagian pakai yang section, sebagian lagi pakai yang join seperti itu. Oke, ini contoh yang akan kita bahas. Example 3.8, tentukan gaya di member FH, ini FH ya, kemudian HG, sini HG, kemudian satu lagi GI. Ini akan cuma minta 3 ya sini ya, tidak seperti yang sebelumnya di metode join dia semuanya ditanyain gitu kan. Nah, kalau di sini ditanyain 3, jadi tepat saja kalau kita menggunakan metode section. Kemudian ya, untuk trust yang ditunjukkan pada gambar 3.15a ini, setiap beban itu 10 kN besarnya ini ya, setiap joinnya dikenain 10 kN. Kemudian semua segitiganya itu sisinya 4 meter. Ini 4 meter, ini 4 meter, 4 meter semuanya sampai ke yang paling kanan juga seperti itu. Nah, di sini dia cerita dulu nih, karena simetris, ini kan simetris ya, ini kayak H ini tengahnya ini ya, ini hanya ini kan sebelah kirinya ada 3 segitiga sini, 3 garis sini, kanannya juga sama gitu, ini simetris dia trustnya. Nah, karena simetris maka gaya yang di A atau RA dan gaya yang di O ini RO itu nilainya akan sama gitu. Jadi yang ditanggung kiri kanannya itu sama. Nah, itu dia setengah kali 10 kali 7. 10-nya itu ini ya, yang 10 kN ini kalikan 7 kan dia ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kan total gaya yang ke arah bawah itu adalah 10 kali 7 atau 70. Nah, kalau misalnya kita mau mencari yang gaya reaksinya kan melawan itu ya. Reaksinya melawan berarti kan ke atas. Nah, yang ke bawah harus sama dengan yang ke atas, berarti sama-sama ke bawah 70, ke atas juga 70. Nah, karena yang kiri kanan itu besar harus sama, berarti 70 dibagi 2 gitu kan. Hasilnya maka kita dapat 35 kN. Jadi masing-masing ini ke atas 35 kN, ini ke atas juga 35 kN. Kemudian kita ambil section AA. Jadi kita potong nih seperti ini. Kita ambil AA. Kenapa dipotongnya di sini? Karena kita kan mau tahunya tadi nilai-nilai yang di situ kan. Di FH, ini kan dia kan kepotong nih. HG kepotong juga. Kemudian ada GI juga sama kepotong dari atau terpotong si section line kita. Nah, ini ada 3 yang tidak kita ketahui kan. Ini si FH-nya, GH sama atau HG sama si GI. Kemudian tadi juga dibilang memotong trust menjadi 2 bagian kan terpotong ya. Jadi sisi kiri full ini dan sisi yang kanan. Nah, sudah oke itu. Kemudian consider the equilibrium of left hand side part as shown in figure 315b. Yang ini adalah versi setelah kita potong. Jadi setelah kita potong AA ini, kita lihat yang ada di situ adalah
FH, kemudian FGH, dan FGI. Dari mana ini ada sudut 60 derajat? Nah, kita ingat tadi dia semua ini triangle-nya atau semua segitiganya itu sisinya 4 meter. Segitiga sama sisi. Nah, segitiga itu kan total apa? Dia kan 180 derajat ya. Semua nih sudutnya atau totalnya itu. Nah, jadinya kalau ada 3 sudut kan, ini 3 sudut, maka dibagi menjadi 3 gitu kan. Dibagi 3 berarti 180 bagi 3 60. Berarti semuanya itu 60 derajat yang ada sudut-sudut ini. 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kemudian di sini dia mengasumsikan kalau yang FH ke arah kiri ya. Ke arah kiri panahnya berarti dia ini termasuk yang compression. Kalau yang FGH juga sama, dia asumsikan compression, FGI dia asumsikan tension ya di sini. Seperti itu. Ini masih gambar yang sama. Nah, di sini kita ada tambahan menggunakan momen ya. Jadi ada sigma fx sama dengan 0, atau di sini dia menggunakan sigma h, ini maksudnya yang di horizontal gitu ya. Kemudian ada sigma f sama dengan 0, sama seperti yang sebelumnya, itu dituliskan dengan sigma v. Sigma v ya maksudnya yang vertikal, gaya yang di vertikal. Kemudian satu lagi yang sigma momen di G itu sama dengan 0. Oke, ini ceritanya gimana? Sigma momen sama dengan 0. Itu pertama, kan ini G-nya ya, kita perhatikan G-nya di sebelah sini. Berarti semua yang nempel ke mana? Yang panahnya itu langsung ke G, itu tidak perlu dihitung, kan itu 0 jadinya. Jadi yang perlu kita hitung itu yang lain-lain. Yang lain itu ada FGI, ada FFH gayanya ini kan, gaya yang 10-10-10 ini sama yang 35 kN. Pertama yang ini FFH kali 4 sin 60. Nah, kita ingat dulu rumusnya momen itu kan gaya dikalikan dia lengannya berapa? Si momen armnya itu kan. Nah, ini kan FFH di sini. Ini dia horizontal seperti ini. Tapi dia kan lengannya itu apa ya? Dia nggak tegak lurus kan? Untuk dia ke G ini, dia membentuk sudut, maka kita perlu kita pecah menjadi komponen X dan Y. Nah, kita gunakan yang komponen Y-nya gitu. Ini sama aja, kita balik, kita nganggap dia di sini. Kita anggap ya, cuma saya tulis mungkin ya. Nah, ini ya. Jadi ini sampai 90 derajat lah gitu. Kita hapus yang ininya. Nah, ini ya. Ini. Kalau yang ini jadi FFH, kita cari yang komponen Y-nya seperti ini. Jadi kita ngeliatnya dari miring gitu ya. Miring, maka dia jadi sudah tegak lurus sama si ini, sama si garis yang FG. Nah, itu jadi kita nggak bisa langsung FFH, dia padahal posisinya tidak tegak lurus, langsung kita alihkan dengan 4 gitu. Tadi kan sisinya 4 ini ya. Nggak bisa gitu. Jadi kita harus ambil dia ketika sudah posisinya tegak lurus. Nah, itu FFH dikalikan 4 sin 60. Nah, ini kalau sigma mg atau sigma momen ya. Sigma momen itu kan berarti dia arahnya antara CW atau CCW. Nah, kalau dia menandainya sigma mg sama dengan 0, baru kita yang FFH-nya dikalikan 4 sin 60 itu positif. Berarti dia menganggapnya itu apa? Clockwise atau counterclockwise. Dengan kalau FFH dia asumsikan, dia kan menandai di sini asumsi awalnya dia itu adalah kompresi. Kompresi berarti dia menjadi counterclockwise ya. Ini kan dia begini nih jadinya. Kan jadi panah ke sini, kemudian dia menjadi seperti ini kan. Nah, ini kan counterclockwise. Kalau dia positif berarti dia menganggap yang counterclockwise sebagai yang positif, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Berikutnya ada 35 kali 12. 35 kali 12 dari mana?
Kan 35 nih. 35, dia menuju ke titik G. Nah, itu kan dia melewati atau jaraknya itu 12 ya, lengannya itu 12. Nah, tadi ini 4, ini juga 4 gitu kan. Nah, kemudian dari gaya yang di A ini ke G, itu kan dia clockwise arahnya. Arahnya clockwise berarti dia karena kita asumsinya CCW positif, maka dituliskan di sini menjadi minus. Dikali dengan jaraknya yaitu 4 kali 3 12. Gitu. Nah, selanjutnya yang ini 10 kali 10, 10 kali 6 dan 10 kali 2. Itu dari yang atas ini ya. Jadi yang pertama ini 10. Ini kan kalau dari sini menuju ke G jadinya counterclockwise, ya kan? Jadi ini positif. Dikalikan dengan 10 dari mana? Ini kan kalau dia ke sini turun ini kan jadinya 2 ini ya. Ini 2 ke sini, 2 ke sini. Berarti 2 tambah 4 tambah 4 jadinya 10. Jadi 10 kali 10. Nah, kemudian yang berikutnya 10 kali 6. Ya, ini 10 kalau kita teruskan ke sini, ini kan motong 2 gini kan. Jadi 10 kali 2 tambah 4 yaitu 6 di sini. Terus yang terakhir, ini juga sama 10, kita potong ini kan jadinya 2 gini, 10 kali 2. Ini sama ya, semua yang arahnya 10 ke bawah ini semuanya itu akan counterclockwise. Ya, di sini ditandain dengan positif. Itu sama dengan 0. Didapatkan dari perhitungan ini FFH, ini kan tinggal FFH yang kita nggak tahu ya. FFH itu besarnya 69,282 kN. Nilainya positif, berarti asumsinya benar. Asumsinya tadi adalah dia adalah kompresi kan. Berarti itu memang sudah betul gitu. Oke, itu untuk yang sigma momen sama dengan 0. Nah, itu di sini dia menuliskan sigma V sama dengan 0 atau ini sigma FY-nya ya yang sama dengan 0 begitu. Nah, di sini dia tulis ada apa? FGH sin 60. FGH dia mengarah ke bawah sini. Miring ke bawah. Berarti kalau dia tandain positif di sebelah sini, berarti yang ke bawahnya itu yang dianggap sebagai nilai positif atau dia tandanya seperti ini ya. Itu FGH sin 60 yaitu komponen Y dari FGH, ya kan? Kemudian ada apalagi yang ke bawah ada 10 kN, 10 kN, 10 kN. Nah, itu dilawan dengan apa? Dilawan dengan 35 kN yang ke atas. Jadi itu minus 35. Karena sekali lagi tadi dia negatifnya yang positif. Jadi kalau dia yang ke atas dia tuliskan dengan negatif. Jadi sama dengan 0. Nah, kemudian FGH-nya bisa dihitung ya dari yang di sini perhitungannya didapatkan FGH yaitu sebesar 5,7735 kN. Hasilnya positif, berarti asumsinya benar. Asumsinya tadi kan dia adalah kompresi ya, dia akan menekan si join di G ini. Berarti itu memang sudah betul gitu. Nah, kemudian ada terakhir sigma H sama dengan 0. Ini kalau sebelumnya kita tulis sigma Fx ya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, sini tuliskan FGI kurang FFH kurang FGH cos 60 berarti sama dengan 0. FGI, lu lihat FGI dia ke kanan, tuliskan positif. Berarti dia mengasumsikan di sini ke kanan itu positif. Seperti itu. Jadi FGI ke kanan positif, kemudian dilawan dengan FFH yang di atas ini ya. Yang FFH dia negatif ke kiri, kemudian FGH cos 60 ini kan karena dia ke bawah kiri kan berarti komponen X-nya juga ke arah kiri, yaitu melawan atau sebaliknya dari yang kita asumsikan positif, berarti juga negatif ya hasilnya. Maka FGI-nya bisa dihitung hasilnya 72,1688 kN. Nah, karena positif berarti asumsinya benar. Asumsinya tadi kita adalah dia itu tension ya. Tension berarti ini sudah hasilnya sesuai dengan asumsi yang di awal dibuat, jadi kompresi dan juga tension seperti itu. Oke, sekarang kita kerjakan ulang pelan-pelan. Oke, pertama kita gambar dulu.
kita punya seperti ini. Pertama kita tentukan dulu besar gaya reaksinya. Gaya reaksinya kan saya tandain hijau kali ya. Nah, karena gayanya kan semua ke bawah, berarti harus ada gaya yang ke atas ini kan ya. Ini dari sini. Ini adalah RA dan ini adalah RO. Nah, kita punya teras ini dia simetris. Simetris kalau misalnya kita lihat itu dia di sini ya, potongannya itu atau ya gini misalnya. Ini kita potong, nah terbagi 2 gitu kan. Maka yang di RA maupun di RO nilainya sama-sama besar atau sama besarnya gitu ya, nilainya sama besar. Nah, kalau yang tadi ke atas ini kan berarti kan sigma FY ya, FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0, maka ini kita asumsikan sigma FY sama dengan 0 di sini, maka semua yang ke atas ini kan dia RA sama dengan RO tadi ya. RA kan sama dengan RO, jadi kita dulu RA kemudian ditambah dengan RO baru dikurang dengan ini semuanya 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 kali 7 itu sama dengan 0. Nah, tadi RA kita tahu sama dengan RO karena dia simetris kan, maka RA tambah RA sama dengan 70. Maka 2RA sama dengan 70 dan RA sama dengan 35. 70 bagi 2 ya. Jadi 35 kN. Berarti RO-nya juga sama kan? RO-nya juga sama 35 kN. Nah, sebenarnya kalau di sini kan aslinya itu juga ada gaya yang ini ya, yang horizontal gini. Nah, tapi kan dia tidak ada yang lain, jadi berarti nilainya itu adalah 0 gitu. Jadi yang kita perhatikan hanya yang ini, yang ke atas atau yang vertikal gitu ya. Oke, nah setelah kita mendapatkan gaya reaksi, berikutnya kita potong nih si trasnya. Kita potong, misalnya kita pakai yang pink ini mungkin atau yang ini. Nah, kan kita tadi perlunya, nah kita perhatikan dulu ya. Tadi kita yang ditanyain itu kan FH, HG, dan juga GI. Yang ditanya itu FH, kemudian HG, dan GI. Ini member-membernya, yang ditanya itu gaya di masing-masing member ini gitu kan. Nah, kan itu kita lihat dia posisinya di mana dulu gitu. Nah, posisinya ada di agak ke tengah sini ya. FH, HG, dan GI. Maka kita potong di situ. Nah, kita potong seperti ini. Ini kalau tadi dicontoh dia menamainya dengan potongan AA ya. AA atau section AA. Nah, kita sudah potong, tinggal kita perbesar. FFH, terus ini FGH, dan yang di bawah ini FGI. Nah, arah-arahnya kita belum tahu, mungkin saya asumsikan semuanya ke kanan aja gitu ya. Jadi semuanya itu tension kalau saya asumsikan pertama ini. Nah, misalnya seperti ini. Untuk sudutnya, karena segitiga
sama sisi. Semuanya itu sisinya berapa tadi? 4 meter ya. 4 meter, 4 meter, 4 meter. Maka semua ini itu adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu hasilnya 60 derajat. Nah, jadi ini 60 derajat, ini juga 60 derajat begitu. Oke, kita hapus yang ini tadi ya. Kita tandain aja besarnya langsung ya. Kemudian kita perbesar ya sekarang. Oke, ini gambar kita sekarang. Nah, kemudian kita kan perlu mencari nilai-nilai ini ya, si FFH, FGH, dan juga si FGI. Nah, kita bisa pakai sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita coba dulu, misalnya kita mau masukkan sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini yang kita asumsikan kanan positif gitu ya. Kanan positif. Nah, ini yang FFH kan bisa langsung ya. FFH. Kemudian di sini ada FGI. Bisa langsung ya, FGI yang nggak pakai atau dia sudah horizontal posisinya. FGI ini sudah, atas sudah, bawah sudah. Nah, sekarang ada FGH. FGH ini kan dia membentuk sudut. Nah, kalau kita coba gambarkan, kan dia jadinya begini. Ini adalah sudut 60, kemudian ini adalah si FGH. Nah, yang kita perlukan itu adalah yang FGH di sumbu yang ini ya. Kalau kita kan jadinya gini sama gini. Nah, begini kan. Ini adalah yang FGH komponen X, dan ini adalah yang FGH komponen Y. Ini tadi arahnya ke sini ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan yang di arah X, yang FGH arah X, berarti kan kita makainya yang cos ya. Yang cos berarti cos 60 derajat itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah si FGH komponen X dibagi dengan miringnya adalah FGH. Maka FGH komponen X itu adalah FGH kali cos 60 derajat itu. Atau cos 60 derajat itu kan setengah. Jadi FGH per 2 gitu. Nah, dia arahnya adalah ke kanan juga, kita tuliskan ya. Kita asumsikan kan tadi ke kanan juga nih si FGH-nya. Berarti ini adalah ditambah dengan FGH per 2. Hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kan kita pada belum tahu semua ya. FH nggak tahu, FGI nggak tahu, FGH juga nggak tahu. FGH itu sama dengan FHG ya. Nah, saya nuliskan urutannya seperti itu, nggak apa-apa juga. Oke, jadi karena belum tahu, kita lewatin dulu nih si sigma Fx sama dengan 0. Kita coba ke sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lewatin dulu. Sekarang kita ke sigma Fy sama dengan 0. Kita asumsikan saja yang ke atas positif. Nah, di sini ada apa aja? Sigma Fy sama dengan 0, berarti kita lihat yang ke arah vertikal apa saja. Pertama ada A ya, yang direaksi di A yaitu 35 kN. Berarti 35. Kemudian ada 10-nya 3 kali nih. Dikurang 10, dikurang lagi 10, dikurang lagi 10, gitu kan. Kemudian ada FGH yang komponen Y. Yang tadi ya, FGH komponen Y. Nah, kalau tadi yang FGH komponen X-nya itu adalah FGH cos 60, berarti kalau FGH yang komponen Y itu kita makainya yang sin, ya kan. Berarti FGH kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3.
Itu berarti karena kita juga asumsikan dia ke atas ya, berarti yang positif juga. Positif FGH sin 60 tadi adalah setengah atau akar 3 per 2 gini ya. Akar 3 per 2 sama dengan 0. Nah, karena ini cuma satu yang kita nggak ketahui, maka kita bisa mencari nih si FGH-nya. Nah, 35 dikurangin dengan 30, itu kan 5. Kemudian itu ditambah dengan akar 3 FGH per 2 gini kan. Nah, itu sama dengan 0. Maka akar 3 per 2 FGH itu sama dengan 5. Maka itu berarti FGH-nya ya. FGH-nya, oh sorry. Kan dia pindah ruas nih. Si 5-nya kan pindah ruas ke sana, berarti ini minus ya. Minus, berarti minus 5 kali 2, yaitu minus 10 dibagi 3. Dibagi akar 3. Minus 10 per akar 3. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ingat, akar 3 per akar 3 itu kan nilainya 1, jadi tidak mengubah nilainya. Jadi akar 3 dikalikan akar 3 menjadi 3 gitu ya. Jadi minus 10 per 3 akar 3 kilonewton. FGH minus 10 per 3 akar 3 kilonewton. Atau kalau misalnya desimalnya itu adalah minus 5,773 kilonewton. Nah, di sini tanda kita adalah minus. Tandanya minus. Berarti apa? Berarti asumsi kita itu salah. Tadi kita bilang FGH itu ke sana ya. Arahnya naik ke situ dan dia berarti kan tension. Kalau kita dapatnya minus seperti ini, berarti yang benar itu arahnya bukan tension tapi dia atau nature-nya bukan tension tapi compression gitu. Nah, kita bisa tuliskan yang benarnya. Misalnya saya pakai yellow. Ini berarti yang benar adalah yang ini ya. Begitu. Nah, ini kita dapat FGH. Nah, berarti kita sudah dapat bagian yang ini. Nah, kita belum dapat masih FFH dan FGI. Berarti minimal satu lagi kita dapat gitu kan ya untuk mencari nilai semuanya itu. Nah, kita mungkin bersihkan dulu halamannya. Oke, tadi terakhir sampai sini kita sudah dapat nilai FGH. Tadi kan kita dapat minus ya. Minus 10 per 3 akar 3 atau minus 5,773. Nah, itu kan berarti dia harusnya bukan tension tapi compression. Sudah saya tandai, sudah saya hapus yang tensionnya. Nandain tension, jadi tinggal yang compression ya. Jadi nilainya sudah bisa dituliskan positif seperti ini. Kemudian ini tadi yang masih dari tanggungan, FGH sudah dapat, tapi masih ada 2 yang kita belum ketahui. Jadi kita belum bisa mencari nilainya. Sekarang kita ke sigma momen dulu. Nah, sigma momen supaya tidak repot gitu, kita pilih saja yang di titik G. Kalau misalnya di titik G kan kita tinggal yang ini sudah tegak lurus ya. Yang gaya reaksi di A, kemudian gaya atau beban di B, D, F ini kan sudah tegak lurus. Tinggal yang FFH yang kita perlu cari komponen yang supaya dia tegak lurus sama garis ini ya, garis FG. Sementara kalau kita milihnya di F, maka yang di sini ini kan jadi ada 2 gaya yang dia itu tidak tegak lurus ya. Jadi lebih merepotkan untuk kita menghitungnya. Kita pilih aja di G. Jadi sigma M pada titik G itu sama dengan 0. Nah, kalau saya biasanya asumsikan yang cewek itu positif. Oke, pertama ada apa dulu? Ada gaya 35 kN. 35 kN itu kan kalau misalnya kita mungkin tandain dulu tandain dulu ukuran-ukurannya. Kan di sini dia 4 dan 4. Nah, ini pasti tangannya ya dia ceritanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita
ngambil yang 35 kN, itu kan dia kalau menuju G, kan dia menjadi begini ya. Nah, itu atau namanya clockwise arahnya. Jadi kita bisa tuliskan 35 dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah 4 kali 3, yaitu 12. Jadi kali 12. Kemudian gaya berikutnya adalah yang 10 kN yang arah ke bawah. 10 kN arah ke bawah kalau menuju G, kan jadinya begini. Ini kan, ini adalah counter clockwise. Berarti kita tulis di sini minus ya. Minus 10. Kemudian berapa jaraknya? Jaraknya itu ya ini. Dari sini sampai ke sini kan. Nah, berarti 2 tambah 4 tambah 4, yaitu 10. Jadi dikalikan 10 di sini. Nah, yang 10 kN ini juga sama. Ini kan dia jadinya gini ya. Counter juga. Dan jaraknya 2 tambah 4 atau 6. Jadi minus 10 kali 6. Yang terakhir yang di atas, yang 10 kN ini ya. Ini juga counter. Dan jaraknya itu adalah 2. Jadi kita bisa tuliskan di sini minus 10 kali 2. Nah, kalau momen di G, nah maka gaya-gaya yang posisinya itu di titik itu tidak perlu kita hitung. Jadi yang FGH sama FGI ini nggak ada nih momennya di situ. Tinggal si FFH. FFH kita ingat tadi di sini adalah sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, ini bagaimana kalau kita punya seperti ini? Nah, caranya kita gambar dulu ya. Si garis ini berarti kan ke sana dan ke sini ya. Ini 60 derajat. Ke sana ada FFH. Ini titik G-nya tadi ya. Titik G-nya. Nah, ini kan nggak tegak lurus. Kalau kita mau nyari momennya kan dia dikalikannya tegak lurus ya. Kayak tadi A ke titik G itu kan dia tegak lurus sama garisnya. Garis si gaya 35 kN itu tegak lurus dengan si garis AG ini. Nah, kalau ini kan tidak. Berarti coba aja kita balik ya. Atau kita putar. Nah, seperti biasanya seperti ini. Nah, kan kita perlu yang dia itu nilainya yang ini kan ya, yang kita perlukan. Kan dia bisa dipecah menjadi seperti ini ya, seperti biasa. Jadi ada FFH yang komponen X dan juga FFH yang komponen Y. Nah, yang kita butuhkan adalah yang Y ini kan, yang supaya dia tegak lurus dengan si garis FG itu. Berarti bagaimana kalau ini? Berarti kita pakai sin ya. Sin 60 derajat itu adalah depan per miring. Depannya kan yang tinggi ini adalah si FFH komponen Y. FFH Y begini dibagi dengan yang miring. Miringnya adalah FFH. Maka kalau kita perlunya FFHY itu adalah si FFH dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Seperti ini. Nah, atau kita bisa tuliskan akar 3 FFH per 2 gitu ya. Ini besarnya. Baru kita kalikan dengan panjangnya ini kan. Panjangnya si garis ini kan tadi 4 ya. Kan dia sama sisi segitiganya. Berarti yang ini kan juga 4 ya. 4 tuh. Jadi kita bisa memasukkan yang ini. Nah, kalau yang di FFH ini, coba kalau kita pakai yang ini. Kalau yang di FFH itu kan berarti kan dia kan begini.
itu kan berarti dia clockwise sesuai dengan asumsi kita clockwise positif. Jadi kita tambah lagi ya di ujung sini. Jadi ditambah dengan tadi FFHY-nya adalah akar 3 FFH per 2 dikalikan dengan panjang lengannya. Panjang lengannya adalah 4. Nah, baru sama dengan 0 gitu. Nah, ini 4 bisa dicoret ya sama 2 jadi 2. 35 kali 12 itu 420. Kemudian 10 kali 10 jadi 100. Kemudian 10 kali 6 jadi 60. Kemudian 10 kali 2 jadi 20. Nah, yang ini menjadi 2 akar 3 FFH sama dengan 0. Nah, berarti kan udah tinggal satu yang kita, kalau cuma satu yang kita nggak ketahui, kita bisa menyelesaikan persamaan ini, gitu kan. Kita selesaikan dulu. Ini 420 dikurang 100 dikurang 60 kurang 20, itu hasilnya adalah 240. 240 itu ditambah dengan 2 akar 3 FFH sama dengan 0. Maka 2 akar 3 FFH sama dengan minus 240. Berarti FFH-nya itu adalah minus 240 dibagi dengan 2 akar 3. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan jadinya 3. 240 dibagi dengan 3 itu menjadi berapa? Jadi 80 ya. 180. 80 dicoret lagi dengan 2 menjadi 40. Jadi hasilnya adalah yang samping aja. Minus 40 akar 3 kilo Newton. Minus 40 akar 3 kilo Newton, atau kalau dituliskan desimalnya yaitu minus 69,28 kilo Newton. Nah, lagi kita mendapatkan nilai minus. Kalau nilai kita minus, berarti asumsi kita salah tadi. Asumsi kita tadi kan kalau FFH-nya ini tadi ke arah kanan atau dia itu tension. Nah, ternyata yang benar itu bukan tension. Gitu aja. Berarti kita bisa coba hapusnya. Nah, kita perbaiki. Berarti yang benar itu dia adalah ke salah. Gini, compression dia yang benar. Yang betul adalah dia compression. Nah, kita sekarang udah dapat ya yang di sini. Kita bisa tuliskan rangkuman hasilnya. FFH sama dengan berarti 40 ya, atau masuk yang koma-komanya kali ya. Ini nilainya adalah 69,28 kilonewton. Nah, di sini kita bisa tuliskan yang versi masih ada akarnya 40 akar 3 kilonewton. Nah, sekarang tinggal FGI. Kita kan tadi sudah punya FGH, berarti ini sudah selesai, bisa kita hitung. Kemudian yang FFH ini juga sudah. Berarti kita bisa mencari si FGI. Mungkin masih cukup ya di sini. Jadi FFH-nya kita masukkan berapa nih? Ke kanan positif ya. FFH ke kanan positif. Nah, dia kan ke kiri. Arahnya ke kiri si FFH ternyata kan. Berarti dia kita masukkan negatif. Negatif 40 akar 3. Kemudian ditambah dengan FGI. Kita masih asumsi aja kan ya FGI itu ke kanan. Kemudian ditambah lagi dengan FGH per 2. Nah, FGH ternyata kan yang betul dia arahnya ke kiri. Berarti komponen atau nilainya dia itu negatif kayak gitu kan. Berarti ini dikurang 10 per 3 akar 3, kemudian dibagi lagi sama 2 ya. Berarti ini kali 2 gitu. Mungkin gini aja. Ini sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin ini kita pindahkan ya. Supaya ada tempatnya.
Oke, jadi seperti ini. Nah, kita bisa menyelesaikan si FGI-nya. Kita hitung dulu. Jadi kan ini 10 dibagi 2 bisa dicoret jadi 5 ya. Nah, berarti min 40 akar 3. Kemudian kan juga akar 3 nih, min 5/3 akar 3. Nah, itu kalau dihitung, berarti kan min 40 dikurangin 5/3, itu adalah min 41,6. Akar 3 yang ikut, ditambah dengan FGI, hasilnya sama dengan 0. Berarti FGI itu adalah, tinggal pindah ya, tinggal pindah ruas 41,6 akar 3 kilonewton. Nah, hasil kita positif, berarti asumsi kita bahwa si FGI itu tension itu sudah benar gitu. Kita bisa tuliskan hasilnya di sini FGI sama dengan 41,6, atau mungkin versi ya, versi desimalnya aja. Ini kalau versi desimalnya yaitu 72,05 kilonewton. 72 koma ini. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau koma-komanya itu bisa ya, ada perbedaan sedikit juga tidak masalah dan mungkin terjadi karena ada pembulatan-pembulatan. Gitu. Jadi asalkan tidak terlalu jauh itu sudah oke aja. Nah, FGI-nya berarti yang ini ya, 72,05 kilonewton, atau kita bisa tuliskan di sini yang versi itunya, versi masih akar 3 41,6 akar 3 kilonewton. Nah, kalau tandanya gimana? Yang FGH, mana GH? Oh, GH yang ini ya, yang di atas ini. Nah, kita perpanjang dulu biar jelasnya. Ini dia adalah kompresi. Ini compression seperti itu. Kemudian yang FFH dia juga compression. Terakhir yang FGI dia menjauh dari G ini kan, berarti dia adalah tension. Oke, seperti itu hasilnya. Mungkin cukup itu untuk materi analisis trust dengan metode section. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.